Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait dengan Critical Review Journal pada materi pengumpulan UAS Seminar Akuntansi Manajemen. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Rizky, dan dua orang teman kelompok saya. Yang pertama ada Lalu Reza Prajanegara dan Idewa Putu Angga Putra. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi pertama. Baik, di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama pada bagian abstrak, yang kedua pada bagian pendahuluan, dan yang ketiga pada bagian paper annotation. Kita masuk pada bagian abstrak. Pada penelitian ini berfokus pada tentang teori Gensi, menjelaskan atau menciptakan masalah, baik tata kelola dan perilaku etis untuk bisnis yang berkelanjutan. Krisis keuangan terbaru adalah pelajaran negatif tentang bagaimana tata kelola perusahaan yang baik penting untuk ekonomi yang sehat dan fundamental untuk operasi suatu perusahaan yang baik. Menilai warga negara, dalam bab ini kami akan fokus pada bagaimana kami dapat menerapkan tata kelola yang baik bagi prinsip-prinsip untuk sebuah perusahaan dan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Penulis menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif dengan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian yaitu fokus teori ini adalah menentukan proksi dari biaya agensi dan paling banyak mekanisme efisiensi yang mengatur hubungan prinsip capital pada agen. Kami memberikan alternatif pendekatan berbasis pemangku kepentingan berdasarkan prinsip keadilan dan pengambilan keputusan bersama, yaitu yang menjanjikan yang lebih besar untuk masyarakat yang berkelanjutan daripada yang ditawarkan oleh para pemegang saham atau pemegang pasar yang mengirimkan skandal perusahaan dan krisis keuangan. Batasan penelitian ini adalah hanya menggunakan data sekunder sebagai data yang diolah pada jurnal ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang didahulukan dengan pendahuluan. Skandal perusahaan misalnya pada Enroll WorldCom dan besaran laporan keuangan pada tahun 2008, krisis ekonomi telah meningkatkan kesadaran bahwa tata kelola perusahaan merupakan masalah penting untuk semua institusi, tetapi khususnya untuk bisnis korporat. Kontrol internal yang lemah, pengawasan dewan yang tidak memadai, dan kurangnya dampak pengawasan terhadap tata kelola perusahaan merugikan kepercayaan bisnis dan pasar keuangan. Sejak krisis keuangan, semua negara lebih sadar akan pentingnya tata kelola yang kuat, struktur dan sistem pemerintahan yang baik. Tata kelola perusahaan dapat dianggap sebagai menciptakan lingkungan, organisasi kepercayaan, etika, serta nilai-nilai moral dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan organisasi tersebut, termasuk pemerintahan dan masyarakat umum. Hal ini dapat diperumit oleh kenyataan bahwa korporasi sebagai badan hukum memiliki hukum dan etika tanggung jawab, tetapi tanpa ada orang yang secara eksplisit ditanyakan atau ditugaskan untuk memastikan tanggung jawab terpilih. Krisis keuangan terbaru adalah pelajaran negatif tentang bagaimana tata kelola perusahaan yang baik penting untuk ekonomi yang sehat dan fundamental yang baik untuk suatu operasi perusahaan yang baik. Menilai warga negara, dalam bab ini kami akan fokus pada bagaimana kami dapat menerapkan tata kelola yang baik bagi prinsip-prinsip untuk lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bagian paper annotation. Di sini ada beberapa pertanyaan kita ajukan sebagai bagian dari pembahasan dari jurnal ini. Untuk yang pertama ada, what is the paper about? Jadi penelitian ini yaitu tentang berfokus pada teori Gensi, menjelaskan atau menciptakan masalah baik tata kelola dan perilaku etis untuk bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pertanyaan, why is it important? Mengapa ini penting? Nah, pada penelitian ini
menyatakan bahwa krisis keuangan terbaru adalah pelajaran negatif tentang bagaimana tata kelola perusahaan yang baik penting untuk ekonomi yang sehat dan fundamental untuk operasional atau operasi perusahaan yang baik menilai warga negara. Dalam bab ini kami fokus pada bagaimana dapat kami menerapkan tata kelola yang baik untuk prinsip-prinsip lingkungan bisnis yang sehat. Selanjutnya ada pertanyaan, what is the aim of study? Tujuan dari penelitian ini adalah penulis menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk lingkungan bisnis pada perusahaan tertentu ataupun pada perusahaan secara umum. Selanjutnya, what is the approach made used to access the data? Yang dimana peneliti ini menggunakan teori keagenan. Teori keagenan berpendapat bahwa manajer hanya bertindak sebagai penjaga organisasi dan kegiatan operasionalnya dan menempatkan pada mereka yang tanggung jawab untuk mengelola di kepentingan terbaik dari pemilik bisnis tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan, what is the approach method used to analyze the data? Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kualitatif dan merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk digunakan sebagai pelengkap atau untuk melengkapi kebutuhan dari penelitian sebagai dasar data penelitian. Selanjutnya ada pertanyaan, what are the key findings? Apa kunci dari penemuan penelitian ini? Yang pertama, teori keagenan memiliki implikasi yang mendalam tentang bagaimana mengatur perusahaan modern, hubungan dengan sejumlah besar pemegang saham yang model kolektifnya dikendalikan dan diarahkan oleh pemegang saham terpisah. Selanjutnya, Mozon and DeWitt pada tahun 2002 menyatakan bahwa perusahaan tata kelola merupakan perangkat yang penting sebagai sarana untuk mengurangi biaya agensi yang dikenakan oleh manajer yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, what is the any limitation? Apa saja batasan atau kekurangan dalam penelitian ini? Di sini peneliti yang kami dapatkan yaitu kekurangannya pada bagian pengambilan sampel data, yang dimana penelitian pada jurnal ini hanya menggunakan data sekunder sebagai modal sampel pada penelitiannya. Selanjutnya ada pertanyaan, what are the main conclusion and implication in the wage context? Masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi umat manusia saat ini akan membentuk banyak halayak di pihak semua orang untuk resolusi mereka. Perusahaan iklim, peningkatan pendapatan, dan ketidaksetaraan kekayaan dan kemiskinan yang meluas. Sekarang bahkan di negara-negara kaya di dunia akan membutuhkan perilaku yang bertanggung jawab dari setiap orang. Dari setiap orang-orang yang penting perusahaan tersebut, yang merupakan entitas sebagai pengontrol sejumlah besar kekayaan masyarakat tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.